Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Para jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah dengan berbagai karena nikmat yang masih diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Allah SWT atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita masih bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk mengikuti taklim kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Yahya Haji Fahmi Kamil Dalsi MA dengan tema beribadah di bulan Ramadan. Semoga tema yang akan disampaikan ini dapat kita pahami, dapat kita amalkan dan berkhusus pada bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Teriring salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan ajaran dan tuntunannya, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca kitab suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sehat atau sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan doa semoga keluarga kita, saudara kita, tetangga, lingkungan kita senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan kesehatan yang baik, dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Ala diniyati wa kuliyati sholihah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seperti biasa, pengunjungnya umat bisa silakan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat subuh Masjid Jami Baitul Husna, yang semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit di antara kita, keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Allah berikan kesehatan, beri berkah lagi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang sabirin, orang-orang yang syakirin, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu
Alhamdulillah, hari ini kita masuk di minggu pertama pada bulan Ramadan yang kata Nabi alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan awwaluhu maghfirah." Sering dengar 10 hari pertama di bulan Ramadan itu maghfirah, artinya ampunan. Orang tuh kalau udah dapat ampunan biasanya akan mendapat kasih sayang dan cinta. Makanya awsatuhu rahmah. Di 10 setelahnya Allah titipkan rasa kasih sayang dan rasa cinta. Di 10 terakhir itqum minan nar. Allah titipkan untuk siapa saja yang paripurna melaksanakan ibadah puasa akan dibebaskan daripada api neraka. Yang lebih hebat lagi, bukan cuma yang hidup, bukan cuma kita yang masih diberikan nafas, tapi orang-orang yang sudah wafat, yang kemudian karena satu dua kali berada di nerakanya Allah, itu Allah bebaskan setiap malamnya itu 70.000 orang. Bayangkan, ini fadilah daripada syahrul Ramadan. Dan yang perlu kita pahami Bapak Ibu, kita ini umat Nabi Muhammad adalah salah satu umat yang harus patut syukurnya lebih hebat dan lebih dahsyat daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Karena puasa kita ini puasa yang paling mudah, puasa yang paling ringan, puasa yang paling sebentar. Baik. Kita tengok puasanya Nabi Yullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu puasanya setiap tahun itu 40 hari. Kita berapa hari? 30 hari. Kadang-kadang ada yang tambah 30, maunya 29. Puasanya belakangan, lebarannya duluan. Ada yang begitu Pak? Ada. Termasuk saya. Saya kemarin puasanya belakangan, lebarannya duluan. Apa sebab? Karena saya tinggal di Cakung. Di Cakung itu ada matlak, tempat ngeker hilal sendiri. Jadi kita punya guru namanya Kiai Haji Syafi'i Abdul Hamid, beliau itu ngeker sendiri. Jadi kalau dalam istilah fikih itu di dalam kitab Hafal Adam biar kalau siap, kalau ada orang melihat hilal, kemudian kita percaya bahwa orang itu jujur, orang itu betul. Kalau orang melihat hilal, Bapak, itu nggak mesti syaratnya muslim, tidak mesti ya. Jadi walaupun orang tersebut yang melihat hilal bukan muslim atau non muslim, itu diterima kesaksiannya. Yang terpenting adalah dia jujur. Dua, matanya awas. Tadi yang hilal ternyata matanya nggak awas ya, ternyata bukan hilal, ternyata lampu neon. Jadi sebenarnya boleh. Kalau kita mau percaya maka kita harus mengikuti apa yang dilihat. Baik. Puasa kita adalah puasa yang paling mudah. Kita kenal namanya Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Idris itu adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Makanya kalau kita ngajarin anak-anak kita setelah Adam siapa? Adam, Idris, ya kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Jadi yang paling dekat adalah Nabi Idris. Sebenarnya ada nabi setelah Nabi Adam, sebelum Nabi Idris. Siapa itu? Adalah beliau Nabi Syis alaihissalam. Syis, Shin, ya, Sa, Syis. Jadi Adam, kemudian Syis, banyak setelah itu Idris. Nabi Idris ini adalah salah satu nabi yang syariatnya dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa setiap hari. Jadi dari balik sampai wafat puasa. Kira-kira kita sanggup? Mungkin ada yang sanggup. Yang bingung itu kalau fotonya kapan? Bener gak? Sekarang nggak tahu fotonya kapan. Berarti pas malam-malamnya itu sehari semalam nggak makan, nggak minum, bayangkan. Nabi Idris alaihissalam. Setelahnya ada Idris Nuh. Nabi Nuh alaihissalam itu setahun berpuasa 50 hari. Dan diriwayatkan Nabi
bandel. Namanya siapa? Kan'an. Punya istri yang sangat setia, namanya Wafidah. Jadi istrinya Nabi Nuh namanya Wafidah. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam itu bersama rombongan dari manusia, dari hewan-hewan, serangga-serangga naik ke perahunya, diriwayatkan bahwa selama di perahu Nabi Nuh alaihissalam itu berpuasa. Ini semua hikayat ada dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau di sini ada terjemahan boleh dibaca-baca kisah-kisah para anbiya, puasa-puasanya para anbiya, puasa-puasanya para nabi. Baik, kita beralih. Nabiullah Daud alaihissalam puasanya sampai sekarang terkenal karena Nabi Daud itu beliau bukan hanya seorang rasul, bukan hanya seorang nabi, tapi beliau juga seorang raja, presiden. Puasanya satu hari puasa, besoknya enggak, besoknya puasa lagi, enggak, puasa lagi. Dan kita jangan bayangkan itu selama 1 bulan, Bapak Ibu. Itu beliau lakukan seumur hidup. Dan itu wajib. Kita umat Nabi Muhammad SAW hanya 30 hari dalam 1 tahun. Kalau kita lihat teman-teman kita yang agamanya Nasrani, itu mereka berpuasa 55 hari. Namanya puasanya As-Shaumul Muqaddas, puasa untuk penyucian diri. Berapa hari? 55 hari. Kalau mereka ulang tahun, itu mereka berpuasa selama 43 hari. Itu yang masih melakukan itu seperti itu. Jadi ada puasa ulang tahun berapa hari? 43 hari tambah 55 hari, Pak. Berapa? Banyak. Kalau kita puasanya yang wajibnya hanya 1 bulan, yang sunnahnya banyak. Jadi ada puasa namanya Ayyamul Bid, 3 hari, 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah, setiap bulan Islam. Yang pertama kali menginisiasi atau yang pertama kali melakukan Ayyamul Bid adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, Nabi Adam puasa setiap bulan 3 kali. Nah, itu kita adopsi. Jadi Islam itu adalah ajaran yang kalau melihat ada yang baik dilakukan. Makanya ada sebuah idiom di agama kita itu hikmah itu adalah barangnya orang mukmin. Di mana saja kalian temukan hikmah tersebut, maka kalian berhak untuk mengambil. Jadi kalau kita melihat kebaikan, hatta walaupun kita lihat kebaikan itu dari orang yang kurang akalnya, maka kita ambil kebaikan itu. Kita ambil hikmah tersebut. Jadi hikmah itu dalam Islam tidak pandang bulu kepada siapa saja. Ada hikmah maka kita boleh untuk mengambilnya. Baik. Kita beralih. Di agama kita, Bapak Ibu semuanya, perlu kita perhatikan secara historis. Awal pertama kali diwajibkan puasa itu tanggal pada tahun 2 Hijriah. As-Sanah As-Saniyah min al-Hijrah. Awalnya orang puasa sahurnya jam 4. Bukannya orang Indonesia ya Pak, bukannya jam 6. Setelah itu enggak boleh lagi makan dan minum. Jadi kalau udah masuk Isya enggak boleh makan sama enggak boleh minum. Enggak boleh juga berhubungan suami istri. Itu awal pertama kali diwajibkannya puasa di agama kita. Akhirnya para sahabat kebingungan nih. Kalau makan kalau minum sih saya masih sanggup, tapi kalau nggak bisa colek-colek istri, saya berat nih Ustaz. Akhirnya karena itu sudah berjalan beberapa hari, kemudian ada perkumpulan para sahabat lagi mojok. Sahabat semuanya pada pusing bahasa kita ya. Kemudian ditanya sama sahabat Umar, kalian kenapa?
ngelakuin satu hal yang baik. Nah, semalam kita colek-colek sama saya punya istri. Wow, bang itu sama dong. Jadi mereka masalahnya sama. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini para sahabat, kita di kaum muslimin agak sedikit keberatan dengan sistem puasa sekarang. Jadi kita cuma boleh makan minum dari maghrib sampai isya. Setelah itu kita nggak boleh makan minum, dan yang lebih hebatnya lagi ya Rasulullah, kita nggak boleh dekat-dekat sama istri kita. Karena pengaduan dari sahabat Umar, ini pentingnya syafafiyah, pentingnya transparansi, keluhan yang diadukan oleh sahabat Umar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta tabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi sekarang sudah diubah. Puasa itu menahan lapar, haus, dan hawa nafsu dari subuh sampai maghrib. Malamnya bagaimana? Faktu ansakum anna syi'tum. Malamnya kalian boleh datangi istri-istri kalian, budak-budak kalian, karena istri-istri kalian adalah ladang buat kalian. Jadi ini awalnya puasa kita itu dari subuh hingga maghrib, buka isya puasa lagi. Sekarang sudah dihapus. Alhamdulillah. Ini salah satu kemudahan yang telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahkan yang lebih hebatnya di dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, hadis ini masyhur sekali diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dalam kitab Sunan punya Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Tirmizi. Apa itu bunyi hadisnya? Yang ketika Rasulullah SAW ini mimbarnya Nabi Muhammad itu kan ada tangganya, ada 3 anak tangga. Ketika Nabi Muhammad naik mimbar, kata Nabi Muhammad, amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. 1, 2, 3, amin. Akhirnya, ini udah gak ada politik lagi ya. Akhirnya para sahabat ada yang memberanikan diri, ya Rasulullah, sami'anaka qulta amin. Kami mendengar kamu mengucap amin ketika menaiki tangga. Kepada Nabi Muhammad SAW, hinama raqitu darajatan ula, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, faja'ani Jibril, datang Jibril kepadaku. Kemudian ya Rasulullah, kemudian Jibril itu mengucapkan doa, dan mau gak mau doa itu mesti aku aminkan. Apa doanya ya Rasulullah? Syaqiya abdun, sungguh sangat celaka seorang hamba. Adraka Ramadan, dia menjumpai bulan Ramadan. Summan salaka minhu, dan dia berada di dalamnya. Walam yughfar, tapi orang tersebut tidak diampuni dosa-dosanya. Pertama. Kemudian yang kedua, syaqiya abdun, sungguh celaka seorang hamba. Man adraka walidayhi, dia menjumpai orang tuanya, dia ketemu sama ayahnya, dia ketemu sama ibunya, sama bapak dan emaknya, tapi emak dan bapaknya tidak rela walam yudkhilahul jannah, ibu bapaknya tidak mau dan tidak rela dia masuk surga. Ini salah satu hal yang begini Bapak Ibu. Malaikat Jibril itu sangat sayang sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apalagi sama kita tuh sayang banget kan. Sampai di akhir hayatnya diriwayatkan Nabi Muhammad itu ucapnya ummati, ummati, bukan la ilaha illallah. Ini menjadi muskilah di kalangan para ulama usul fikih. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika wafatnya nggak ngucapin la ilaha illallah, malah ngucapin ummati, ummati. Nanti Rasulullah nggak Rasulullah bagaimana? Kata Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucap la ilaha illallah di akhir hayat, katanya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ucap kok nggak ucap la ilaha illallah. Ini menjadi sebuah permasalahan
dibilangin, benar nggak? Karena setiap hari ke masjid. Atau bapak ibu ke kantor setiap hari jam 7, pulangnya jam 6 sore, nggak perlu dibilangin. Tapi ketika bapak ibu ke kantornya jam 12, pulangnya jam 3, itu pasti ada pertanyaan dong. Kok berangkatnya jam 12, pulangnya jam 3, ada apa gerangan? Betul apa enggak? Jadi Rasulullah itu seumur-umurnya dan setiap detik dan setiap nafasnya itu selalu bertasbih, selalu bertahlil, selalu mengucapkan zikrullah. Apa dalil dan buktinya? Rasulullah itu setiap keluar daripada kamar mandi doanya apa? Ghufranaka, alhamdulillah. Kenapa ghufranaka? Ya Allah, aku meminta ampunan kepadamu. Kenapa? Karena selama di kamar mandi Rasulullah tidak berzikir dan dilarang untuk berzikir. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tanamu ainaya wa la yanamu qalbi." Mataku ini boleh terpejam tapi hatiku sekali-kali tidak pernah terpejam. Itu menunjukkan bahwa hatinya Rasulullah itu selalu hidup dengan zikrullah, gitu ya. Ini jawaban daripada para ulama usul fikih. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan oleh orang-orang orientalis. Karena orang-orang orientalis itu lebih cerdas daripada orang Islam sendiri, Bapak Ibu. Jadi orang-orang barat sana itu lebih cerdas, lebih memahami agama kita lebih dalam daripada kita sendiri. Tapi adanya mereka-mereka itu membuat kita semakin termotivasi mendalami kitab-kitab terus kita, mendalami agama kita, mendalami tafsir-tafsir yang ada dalam Al-Quran. Begitu. Sampai mana tadi ya? Sampai bulan Ramadan yang Allah lipat gandakan. Kenapa malaikat Jibril sampai setega itu mendoain celaka buat orang-orang yang berada di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan? Kenapa bisa sampai setega itu? Bahkan diaminkan dari sama Rasulullah. Kalau para ulama bilang itu menganotasi hadis ini, doanya diucapkan sama malaikat Jibril, diaminkan sama Rasulullah. Sudah pasti langsung tembus arsy Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita upas. Amalan kita, Bapak Ibu, sedekah kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10 ila 70 adidiyafin. 10 hingga 700 kali lipat. Bapak Ibu jamaah semuanya sedekah uang 10.000 di Masjid Jami Baitul Ruslan. Itu uang 10.000 bukan dikali 1 balasannya, tapi dikali 10, bahkan dikali 700. Jadi kalau kita sedekah 10.000 dikali 700 sudah kira-kira 7 juta ya? Ya pokoknya segitu. Jadi seakan-akan kita sedekah 7 juta. Nah ini berbeda kasusnya kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ini perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi itu dari Rasulullah, kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Saya ulangi. Kalau hadis nabawi itu makna dan redaksinya dari Nabi. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Hadis qudsi itu tidak boleh dibaca di dalam sholat. Al-Quran wajib dibaca di dalam Al-Quran, di dalam sholat. Itu perbedaannya. Al-Quran di kulli harfin, di setiap hurufnya itu mengandung 10 pahala. Berbeda dengan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala begitu. Dari Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Gak boleh tuh kalau kita tahu hadis qudsi kita dibaca di dalam sholat, tidak sah sholatnya. Baik. Kalau kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, saking kita tidak mungkin bisa mengkalkulasikan dan menghitung berapa pahala yang Allah lipat gandakan. Allah bikin play, Allah bikin gini. Illa shaum, kecuali puasa. Fa inna uli, puasa itu milik saya.
Kalau milik saya, berarti kalian jangan campur tangan, karena kalian tidak akan bisa, kalian tidak akan mampu. Begini Bapak Ibu, ada teknisi AC misalnya, bapak-bapak di sini nggak ada yang bisa benerin AC. Akhirnya apa kata tukang AC? Bapak nggak usah ikut campur, nanti AC-nya bukan makin bener tapi makin rusak. Ini urusan saya. Nanti semuanya biar saya urus. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bilang, pahala puasa itu kalian tidak akan pernah, logika kalian itu tidak akan pernah sampai berapa kali lipat pahala yang Allah berikan. Mungkin lebih dari miliaran, lebih dari triliunan, lebih daripada kuadriliun dan seterusnya. Saking besarnya pahalanya, Allah bikin kosong. Tapi nggak menimbulkan di sini. Karena besaran pahala yang Allah berikan buat mereka yang melakukan amalan di bulan Ramadan. Baik, ada asal, ada hadis. Hadis ini saya rasa hadis dhaif, tapi saya sampaikan bahwa hadis ini dhaif. Apa itu hadisnya? Man fariha bi dukhuli Ramadan faqamallahu jasadahu ala nar. Kita hafal betul dengan hadis ini ya. Siapa saja yang farihah, gembira saja dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya kepada api neraka. Baru senang saja Pak, sudah haram. Apalagi dia tarawih, apalagi dia sedekah, apalagi dia tilawah Al-Quran wa ila akhirih. Dan oleh sebab itu pada Jibril mendoakan, sungguh celaka orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan, satu saja seseorang masuk bulan Ramadan merasakan nikmat bulan Ramadan dengan mengerjakan puasa 30 hari dan memenuhi hak-hak Ramadan selama 30 hari, cukup baginya untuk dia membeli tiket atau kupon surga dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Jadi kalau kita hanya sekali saja ketemu Ramadan, sebenarnya cukup buat kita masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kemudian Ramadan begitu istimewa? Yang pertama, karena Ramadan itu kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Lailatul Qadar itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit bumi. Namanya Lailatul Qadar. Adapun dari langit bumi Allah turunkan secara bertahap, ayat 1 sampai 5 surat Al-Isra, kemudian ayat Al-An'am dan seterusnya, itu namanya nuzulul Quran. Jadi beda ya. Ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran kita tahunya pada tanggal 17 Ramadan. Dan itu biasanya di 17 Ramadan itu ada peringatan nuzulul Quran. Satu lagi ada peringatan peristiwa Ahlu Badar, perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan dan pada saat itu Muslim semuanya berpuasa, semuanya puasa. Berapa kali berapa ya saya lupa. Jumlah orang Muslim itu yang jelas 313 orang. Makanya 313 itu angka 313 itu sangat terkenal di Islam karena itu jumlah pasukan atau prajurit perang Badar. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan? Tentu yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran. Kalau pengen satu kali khatam berarti setiap sholat baca 2 halaman. Kalau setiap sholat baca 2 halaman kali 5 kali sholat berarti kita membaca 1 juz. Sehari 1 juz. Berarti 30 hari 30 juz, 1 kali khatam. Kalau pengen lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, setiap waktu sholat baca 1 juz. Jadi kalau setelah sholat subuh kita baca 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, kurang lebih selama Ramadan kita mampu menghatamkan 5 kali Al-Quran. Ya. Jadi ini penting sekali. Dan kalau Bapak Ibu semuanya, jamaah semuanya, ada yang khatam, entah anaknya, entah bapaknya, entah istrinya,
cucunya, kumpulin keluarganya. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma'akul li khatmah dakwah mustajabah." Setiap ada yang khataman itu Allah titipkan doa yang langsung Allah dengar, Allah jawab. Jadi kalau sahabat Anas bin Malik, ini sahabat Anas bin Malik itu salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang waktu kecil itu ibunya dititipin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya anak namanya Anas. Usianya berapa? Usianya 7 tahun. Saya mau dititipin, saya wakafkan, saya infakkan anak saya kepada engkau ya Rasulullah. Akhirnya Anas bin Malik itu dari kecil ikut sama Nabi Muhammad SAW. Satu waktu ibunya ketemu sama Nabi Muhammad. Kemudian ini ibu yang ngerti dan ibu yang pandai, ibu yang cerdas, bisa melihat kesempatan yang sangat berharga. Akhirnya ibunya bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu Anas, tolong doain dia ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma akthir mala wa walada, Allahumma akthir mala wa walada wa tawil umrah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, kata Nabi, kalau Nabi kan doanya terus saja, perbanyak anaknya, perbanyak hartanya, panjangkan umurnya, masukkan dia ke dalam surga. Ini sahabat Anas seperti ini. Itu anaknya 104. Anaknya berapa? 104. Anaknya tuh ya, semuanya laki-laki, semuanya laki-laki 4 perempuan, atau kebalik saja. 104. Saya tidak tahu ada berapa biangnya, saya tidak tahu. Berapa istri saya tidak tahu. Yang jelas tidak mungkin lebih daripada 4. Wa aksir malah, perbanyak hartanya. Jadi sahabat Anas bin Malik ini punya tanahnya Bapak Ibu semuanya. Sahabat-sahabat yang lain itu panen setahun sekali. Sahabat Anas bin Malik itu panennya setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bahkan dia itu punya kaisar itu punya istana. Watawil umrah, dan panjangkan usianya 100 lebih usianya sahabat Anas bin Malik. Sampai kata sahabat Anas bin Malik ini, dulu saya masih ingat banget ibu saya minta doa sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, kata Rasulullah, panjangin umur saya. Umur saya itu panjang, rezeki saya semuanya, anak saya masuk umur 1 istana ini anak saya semuanya. Saya tinggal menunggu yang terakhir, yaitu Allah masukkan saya ke dalam surga. Itu sahabat Anas bin Malik. Kalau ada di antara anak-anaknya yang khataman Al-Quran atau sahabat Anas bin Malik yang khataman Al-Quran, semua anak-anaknya dikumpulkan baca bareng-bareng. Bacanya dari mana? Bacanya dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau kita biasanya orang-orang kita bacanya dari At-Takatsur, betul ya? Jadi kita bisa tambahkan baca bareng-barengnya dari surat Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja wa kana rabbuka wa ma qala wa la rabbuka khayrun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dhalan fa wa wajadaka 'a'ilan fa aghnaa yatiman fa la takhaf wa amma sa'ilan fa la taqhar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada takbirnya. Kalau kataman ada takbirnya. Baik, ini riwayat dari kitab An-Nashr punya karangan Ibnu Al-Jazari. Juga riwayat ini ada dalam kitab Al-Itqan karangan Imam As-Suyuti. Jadi kalau mau katakan diusahakan membaca takbir setelah selesai baca surat. Baik, sampai surat An-Nas. Setelah itu, setelah selesai baca surat An-Nas, doa inilah yang kemudian langsung dijabat sama Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali. Dan ini mengajarkan tarbiyah kepada anak-anak kita bahwa kalau ada kebaikan-kebaikan kita harus kumpul-kumpul. Jangan kumpul-kumpulnya kalau ada sesuatu yang tidak baik. Jadi kita membiasakan keluarga kita, anak-anak kita kumpul-kumpul untuk kebaikan. Hataman, ayo kumpul-kumpul. Ketika buka puasa, ayo kumpul-kumpul.
Maksudnya bahagia adalah dia bahagia karena doanya akan dikabulkan. Karena setiap doa pasti dikabulkan. Makanya Bapak Ibu semuanya, saya titip pesan selama bulan Ramadan, pilih satu angan-angan, pilih satu keinginan, dan diucapkan setiap buka puasa. Diucapkan setiap buka puasa. Asal fatara, insya Allah setelah Ramadan doa ini pasti akan dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya, ya Allah, tahun ini anak saya selesai SMA, mohon ya Allah berikan beasiswa untuk anak saya fakultas kedokteran di UI misalnya. Itu setiap hari selama buka puasa diucapin satu aja. Ini kadang-kadang mintanya sih satu, tapi mintanya gini, ya Allah kabulkanlah semua doa-doaku. Semua jadi satu minta setiap buka puasa, insya Allah doanya langsung usai. Karena kita harus yakin bahwa doa orang yang berpuasa itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih banyak sekali pembahasan di bulan Ramadan, tapi yang perlu kita tekankan adalah di bulan Ramadan ini menu inti kita. Yang pertama, tarawih jangan sampai tinggal. Mau 8, mau 11, mau 23 jangan sampai tinggal tarawih. Yang kedua, jangan sampai tinggal yang namanya sholat witir. Jangan ada alibi atau alasan saya mau sholat malam nanti, akhirnya habis tarawih pulang dia nggak sholat witir. Ini salah satu kebiasaan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, karena mereka beranggapan bahwa orang setelah sholat witir haram buat sholat. Ini perlu diluruskan bahwa sholat witir itu bukan sholat pengharaman, tapi sholat penutupan. Kalau mau sholat lagi, ya mangga, nggak apa-apa. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu ada pengecualian. Ta'at bil witr inda Ramadan jaza. Boleh kita mengulang-ulang witir di bulan Ramadan. Menyelisihi kata Nabi Muhammad, la witrani fil laila. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Tapi khusus untuk Ramadan boleh mengulang-ulang witir. Misalnya Bapak sholat tarawih di sini 23 rakaat, wah kurang puas saya 23 rakaat, pindah lagi ke masjid belakang sholat lagi. Sholat tarawih di sana, sholat tarawih tempat lain. Ini kita punya masyayikh itu, salah satu masyayikh itu ada yang sholat tarawihnya itu lebih daripada di 3 tempat, 36 rakaat. 36 rakaat itu mazhab Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu 23, 36 rakaat, pindah lagi, 36 rakaat, pindah lagi, 36 rakaat, sampai ketemu sahur. Jadi ini penting untuk kita biasakan bahwa setelah sholat witir itu, sholat witir bareng-bareng apa? Setelah itu sholat nggak ada masalah, nggak masalah. Jadi tidur setelah itu pengen tahajud, kan udah witir, boleh nggak? Boleh. Bukan berarti sholat kita haram setelah itu, tidak. Jadi boleh saja, boleh melakukan sholat tahajud setelah sholat witir bareng-bareng. Baik, saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang ke sesi pertanyaan. Barangkali dari ibu-ibu ada yang bertanya, Bu? Ibu? Ada? Nggak ada. Sekarang dari bapak-bapak. Ya, silakan Pak Ustadz Sodikin. Terima kasih. Kiai, saya teringat ketika Sunan Bonang menyuruh kepada Sunan Kalijaga, ketika Sunan Bonang menancapkan tongkat, kemudian selama 3 tahun Sunan Bonang baru kembali
untuk melihat Sunan Kalijaga. Selama 3 tahun itu saya tidak tahu ada rahasia apa, apakah sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, dan seterusnya. Mohon pencerahan Kiai. Terima kasih. Baik, kalau jadi kayak seperti ini memang saya tidak temukan bahwa yang seperti itu kita hukumi bahwa sedang tidak sadar diri atau hukumi seperti orang yang sedang koma atau pingsan karena tidak sadar diri. Jadi kalau orang wajib sholat, kemudian orang wajib puasa, syaratnya apa? Yang pertama adalah muslim, kemudian memayis, kemudian yang paling penting adalah dia pada saat itu berakal. Jadi kita bisa hukumi bahwa yang seperti itu biasanya sedang pingsan atau sedang koma dan tidak bisa dihukumi sebagai tidak ada taklif atau pembebanan. Orang yang koma itu nggak wajib kita suruh buat sholat, lagi koma ya sholat itu ya gerak-gerak itu enggak, karena sedang tidak sedang. Saya rasa itu juga. Ini pernah kita lihat di dalam panjang. Intinya Masih ada yang lainnya, Bu? Masih ada yang lain, bapak-bapaknya? Ibu-ibunya ada, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau kita menikah pada bulan Ramadan? Bagaimana hukumnya? Karena bulan Ramadan ini kan kita kan puasa gitu kan. Bagaimana hukumnya? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan kasih sayang. Itu aja Ustaz. Terima kasih. ini siapa yang melihat? Menikah itu boleh kapan saja, mau Ramadan, Syawal, mau bulan Ramadan, Hijrah, kapan aja boleh. Ada pernah dengar riwayat dari salah satu riwayat. Semua itu bukan riwayat. Ada yang berkata di bulan ini, ada di bulan ini, ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu menikah di bulan Ramadan. Ada riwayat seperti itu. Jadi kalau memang nikah di bulan Ramadan ya nggak masalah. Yang penting adalah kuat. Yang penting kuat. Kuat apanya? Kuat menahannya. Makanya biasanya ulama itu menyarankan setelah bulan Ramadan. Kenapa? Kan Ramadan itu Syawal. Kenapa begitu? Karena pada saat itu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu dalam masa yang sangat bersih. Karena dia telah melakukan puasa. Jadi ketika dua orang berkumpul dan dua orang itu dipenuhi cahaya puasa, maka anaknya akan menjadi anak yang berkah. Itulah kenapa para ulama kita menyarankan nikahnya setelah Ramadan. Mau di Ramadan puasa, jangan masalah, nggak masalah. Yang penting misalnya dilakuinnya ya pada maghrib atau akadnya pada. Pokoknya ini intinya ahsannya ba'da maghrib ya, atau mau sahur. Ya, karena memang kita ini agama kita ini lebih mengutamakan menjaga sebelum mengobati. Setelah para ulama kan mengobati itu lebih baik daripada mencegah, itu lebih baik daripada mengobati. Nggak masalah, tidak ada larangan, tapi sangat disarankan kalau hendak mau di bulan Ramadan terpaksa banget bisa bulan Ramadan, saya disarankan misalnya
Masih ada lagi Pak, Bu? Waktunya masih ada sedikit waktu. Kalau nggak ada saya tambahkan sedikit Ustaz ya. Kan pada bulan puasa bulan Ramadan ini biasanya kan para ceramah telah menyampaikan bahwa ada 3 fase yang tadi kami sampaikan. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Ada rahmat, kemudian maghfirah, dan itqu minan nar. Apakah kalau kita ingin berdoa itu ada ketentuan-ketentuan sesuai dengan fase-fase itu, atau sebenarnya bebas-bebas saja, ataukah dalam fase-fase itu dalam berdoa ada keutamaannya? Karena ada kisah gini Ustaz, ini mungkin ini kali ya, nggak seriusan. Suatu saat ada jamaah yang sedang berdoa, tapi doanya itu di tanggal 25 bulan Ramadan. Doanya adalah doa minta ampunan. Kata jamaah sebelahnya, Pak, doanya minta ampunan kemarin udah lewat tanggal 20. Sekarang doa itu minanar. Bu, mohon pencerahan apakah ada keutamaan pada fase-fase tersebut untuk doa Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebenarnya ada beberapa doa itu yang membantu. Misalnya gini, ketika kita masuk bulan Syaban kan ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan atau riwayat wa balighna ila Ramadan. Jadi memang ada doa yang sifatnya umum. Tapi banyak juga doa-doa yang sifatnya umum. Artinya mau dikatakan kapanpun itu tidak ada masalah. Jadi contohnya tadi minta maghfirah di akhir Ramadan tidak masalah. Tidak masalah. Orang Ibu, ini pentingnya. Ini menjadi prinsip setiap kita harus pegang. Orang itu kalau sudah mulai berbuat baik jangan suka dikomentari. Kalau orang sudah berbuat baik jangan suka dikomentari. Orang sudah mulai ke masjid itu jangan suka dikomentari. Komentari boleh, yang komentari misalnya IKM, bagian-bagian tertentu. Saya mengingatkan boleh. Begini. Doa yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan yang sering dibaca itu ada riwayatnya. Saya lupa riwayatnya siapa. Yang sering dibaca setelah witir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Nas'aluka Allah wal jannah wa na'udzuka min sakhatika. Itu mesti dibaca bareng-bareng. Setelah mau dibaca bareng-bareng mesti dibaca sendiri-sendiri. Ya ada masalah. Yang jelas ini doa sangat dianjurkan. Jangan sampai ketika orang-orang berdoa kita tidak berdoa, dan termasuk orang-orang yang sombong karena tidak mau berdoa. Itu penting. Jadi yang tidak masalah mau dibaca di akhir atau mau dibaca di awal atau dibaca di pertengahan Ramadan tidak masalah karena doa itu sifatnya umum. Kecuali Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan dibacanya di bulan Zulqa'dah. Sedikit tidak pas. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah jelas semuanya. Mudah-mudahan kita mengamalkan apa yang telah disampaikan. Untuk mengakhiri taklim ini mohon tutup dengan doa Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sebelum ditutup saya menyampaikan sebuah hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang hadar majlisan di majalis Ramadan, yang hadir di satu majelis atau halaqah selama bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan titipkan likul di khatwah satu langkahnya dari rumah itu Allah berikan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala satu kota yang terbuat daripada cahaya. Jadi setiap langkah kita Allah berikan satu kota yang terbuat dari cahaya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala makin sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'im hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi al-mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna
Ramadan. Allahumma اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم اختم لنا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.